Founder OKX, Starsu, secara terbuka menuding kepada rival utamanya. Ia menyebut Binance sebagai penyebab utama di balik volatilitas ekstrim dan kejatuhan pasar kripto. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 1 Februari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Kalau kalian dengar suara hujan, memang di sini lagi hujan deras ya guys, harap dimaklumi. Oke, langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum di sektor aset digital. Untuk pertama kalinya, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri atau biasa disebut dengan OFAC menjatuhkan sanksi pembekuan kepada dua bursa kripto yang dituduh memfasilitasi aktivitas pencucian dana. Presiden ini menargetkan ZChex Exchange Ltd dan Zshion Exchange Ltd yang berbasis di Inggris. Bursa ini diduga menjadi saluran utama bagi rezim Iran untuk menghindari sanksi internasional. Menurut hasil penyelidikan, terungkap bahwa kedua bursa tersebut memiliki hubungan erat dengan Baba Morteza Zanjani, seorang pengusaha Iran yang sebelumnya telah masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat. Zanjani dituduh menggunakan bursa tersebut untuk melakukan pencucian dana dan mendukung proyek-proyek Korps Garda Revolusi Islam atau biasa disebut dengan IRGC. Sebagaimana laporan yang ada, skala operasi sangat mencengangkan. Data menunjukkan bahwa ZChex sendiri telah memproses transaksi senilai lebih dari 94 miliar sejak didirikan pada tahun 2022. Totalnya 94 miliar dolar ya. Angka fantastis ini mengindikasikan betapa masifnya penggunaan bursa kripto sebagai tempat memfasilitasi pencucian dana, memindahkan kekayaan negara secara ilegal tanpa terdeteksi sistem perbankan konvensional. Sanksi ini bukan hanya sekedar hukuman bagi entitas terkait, melainkan sebuah pesan peringatan keras bagi seluruh ekosistem kripto global. Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Keuangan Scott Bessent menegaskan bahwa akan menggunakan segala cara untuk memutus rantai pencucian dana dan rezim otoriter, termasuk yang bersembunyi di balik anonimitas blockchain. Tindakan ini menandai eskalasi signifikan. Jika sebelumnya sanksi hanya menyasar individu atau wallet address, kini Amerika Serikat mulai membidik infrastruktur bursa yang dianggap gagal mencegah aktivitas ilegal. Langkah agresif OFAC ini diprediksi akan memperketat regulasi Know Your Customer atau biasa disingkat dengan KYC dan anti-money laundering atau biasa disingkat dengan AML di berbagai bursa kripto global. Para pengguna disarankan lebih berhati-hati dalam perdagangan dan memastikan bursa yang digunakan tidak terindikasi memfasilitasi pencucian dana. Ya, kalian bisa baca beritanya secara detail di sini ya. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Bitmain Ethereum Strategi mengalami penurunan nilai dari puncak valuasinya lebih dari 5,7 miliar dolar. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Persaingan antara dua raksasa bursa kripto dunia, OKX dan Binance, memasuki babak baru yang semakin panas. Founder OKX, Starsu, secara terbuka menuding kepada rival utamanya. Ia menyebut Binance sebagai penyebab utama di balik volatilitas ekstrim dan kejatuhan pasar kripto yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2025 kemarin. Pernyataan kontroversial ini memicu perdebatan sengit di komunitas kripto, mengingat kedua entitas ini memegang porsi volume perdagangan terbesar di pasar kripto global. Dalam sebuah laporan eksklusif, Starsu menyoroti adanya aktivitas tidak wajar pada Binance selama periode kritis di bulan Oktober. Ia menduga adanya pergerakan likuiditas yang sengaja ditarik secara masif yang memicu panic selling di seluruh pasar. Founder OKX, Starsu, mengklaim bahwa manuver tersebut bukan disebabkan oleh mekanisme pasar alami, melainkan strategi yang merugikan ekosistem demi keuntungan sepihak. Apa yang terjadi di bulan Oktober bukanlah koreksi sehat, itu adalah distorsi pasar yang dipicu oleh satu pemain dominan, ungkap Star.
menyiratkan bahwa dominasi Binance telah menjadi pedang bermata dua bagi stabilitas Bitcoin. Pada 10 Oktober tahun lalu tercatat sebagai salah satu periode paling berdarah bagi pasar kripto, di mana harga aset anjlok tajam dalam waktu singkat, melikuidasi posisi long senilai miliaran dolar. Tudingan founder OKX ini memberikan perspektif baru yang lebih spesifik. Menurut laporan yang ada, perseteruan antar bursa dikhawatirkan dapat memicu ketidakpercayaan investor retail. Jika tudingan tersebut terbukti benar, hal ini dapat mengundang pengawasan yang lebih ketat dari regulator global terhadap praktik internal bursa-bursa Tier 1. Pihak Binance belum memberikan tanggapan terkait tudingan spesifik dari founder OKX, Starsu. Namun sejarah mencatat bahwa perang narasi antar pendiri bursa seringkali berakhir dengan volatilitas harga token asli mereka, OKB dan BNB. Investor disarankan untuk tetap objektif dan memantau data on-chain daripada terjebak dalam sentimen perang dingin antar korporasi ini. Apakah ini murni kepedulian Starsu terhadap kesehatan pasar atau sekedar strategi bisnis untuk menggerus dominasi Binance? Waktu yang akan menjawab semua ini. Sampai dengan video ini dibuat, tweet dari Starsu sudah memiliki like lebih dari 10.000. Total like-nya mencapai 12.000 like. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Menurut data on-chain yang ada, Abrasax Capital teridentifikasi menyetorkan 2038 Bitcoin ke bursa Kraken. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Di tengah dinamika pasar kripto yang terus berkembang, sebuah prediksi harga jangka panjang yang sangat bullish kembali mencuri perhatian investor global. Matt Hougan, Chief Investment Officer CEO Bitwise, memproyeksi bahwa harga Bitcoin berpotensi menyentuh angka 6,5 juta dolar dalam 2 dekade mendatang. Prediksi ini bukan sekedar angka kosong, melainkan didasarkan pada analisis mendalam mengenai pergeseran peran Bitcoin dalam sistem keuangan global sebagai aset pelindung nilai, store of value. Dalam pandangannya, Matt Hougan menyoroti bahwa Bitcoin perlahan namun pasti mulai menggerogoti pangsa pasar emas. Tesis utama di balik target harga 6,5 juta dolar ini adalah asumsi bahwa Bitcoin akan matang menjadi aset safe haven yang setara atau bahkan melampaui kapitalisasi pasar emas di masa depan. Matt Hougan berpendapat bahwa generasi investor baru lebih memilih emas digital yang mudah dipindahkan dan diverifikasi dibandingkan emas fisik. Jika Bitcoin berhasil mengambil alih sebagian besar peran moneter yang saat ini dipegang oleh emas dan obligasi pemerintah, maka valuasi jutaan dolar bukanlah hal yang mustahil secara matematis. Meski angka tersebut terdengar fantastis, Hougan menekankan bahwa ini adalah permainan jangka panjang. Investor diingatkan untuk tidak terjebak pada fluktuasi harga harian yang kerap membuat panik. Mengutip melalui laporan yang ada, kerangka waktu 20 tahun memberikan ruang bagi adopsi institusional penuh dan integrasi Bitcoin ke dalam sistem perbankan global. Pernyataan dari petinggi Bitwise, Matt Hougan, ini menambah deretan optimisme institusi terhadap masa depan aset digital. Dengan suplai Bitcoin yang terbatas dan permintaan yang terus meningkat dari dana pensiun hingga perbendaharaan negara, kelangkaan aset ini akan menjadi pendorong utama kenaikan harga yang eksponensial di masa depan. Untuk detailnya kalian bisa langsung saja mengecek sendiri di sini. Ya, kemudian saya share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 412.860 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi bahkan mencapai 2,5 miliar dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa ya, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Karena market futures sangat berbahaya buat kalian yang masih awam di dunia kripto. Jadi kalian wajib belajar dulu sebelum kalian melakukan trading.
Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa mempelajari aset-aset yang ada di dalam kripto sebelum kalian memasukinya. Kalian pelajari dengan benar bagaimana fundamental dari setiap aset sebelum kalian memasukinya. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto, namun ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ ada link ebook saya, di mana kalian bisa mengakses ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang mau berinvestasi di dalam kripto namun tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto. Oke, kemudian kita langsung saja lanjut ya ke kondisi market kripto di tanggal 1 Februari 2026 ini. Setelah ada berita kemarin ya, seperti yang kalian lihat juga, saya sudah share juga bahwa Binance akan mulai menyerok Bitcoin ya, karena ingin mengubah aset cadangan mereka dari dolar ke Bitcoin. Dan mulai hari ini Bitcoin mengalami penurunan. Seperti biasa, kalau kalian tahu bahwa ketika berita yang sangat bagus itu muncul, biasanya harga market kripto akan semakin turun. Dalam 24 jam terakhir, Bitcoin terhitung mengalami penurunan sebesar 6%. Kalau kalian lihat sebelumnya, kemarin harga dari Bitcoin masih di area 1,39 ya, 1,39 sampai 1,4 M. Hari ini harga Bitcoin bisa jatuh di bawah 1,32 ya. Sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain selain Bitcoin juga mengalami hal yang sama. Bahkan Ethereum mengalami penurunan lebih dari 10%, BNB mengalami penurunan 8%, XRP 4%, Solana 11%, TRX hampir 2%, Dogecoin hampir 8%, Cardano hampir 6%, dan masih banyak lagi aset kripto yang lain juga mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena Bitcoin mengalami penurunan. Ya, inilah kondisi market kripto di tanggal 1 Februari 2026. Dan besok di tanggal 2 Februari 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Namun bagi saya ini adalah kabar yang cukup bagus ya, karena kalian berarti bisa sero aset favorit kalian. Namun kalian harus betul-betul memastikan bahwa aset yang kalian sero itu adalah aset dengan fundamental terbaik, agar kalian tidak menyesal di kemudian hari. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Saya Sagio Sugiarto pamit. See you in the next video and God bless.